Uap panas dari panci kaldu sapi yang mendidih membumbung tinggi memenuhi udara dapur industri yang pengap dengan aroma rempah pekat. Di sudut ruangan yang berlantai licin oleh cipratan minyak, Sekar berdiri dengan peluh yang membasahi dahi dan lehernya tangannya yang cekatan. Namun, Kasar terus mengaduk bumbu rahasia di dalam wajan raksasa. Wajahnya memerah karena suhu ruangan yang memanggang kulit, namun matanya menatap kosong ke arah bumbu-bumbu yang perlahan berubah warna menjadi karamel gelap. Di usianya yang menginjak 33 tahun, Sekar tidak terlihat seperti istri dari seorang pengusaha catering sukses yang sedang naik daun di kota ini. Ia mengenakan celemek kain yang sudah pudar, warnanya rambutnya diikat asal-asalan, dan tidak ada perhiasan apapun yang menempel di tubuhnya. Ia adalah mesin penggerak otak dan pemilik resep asli dari kerajaan bisnis catering mewah ini. Namun, kenyataan di balik pintu ayun dapur ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Terdengar sayup-sayup dari ruang makan depan yang berpendingin udara dan berhiaskan lampu kristal. Suara tawa karismatik suaminya Dimas mengalun penuh percaya diri. Sekar menghentikan adukannya sejenak, melangkah mendekati pintu ayun dan mengintip melalui celah kaca kecil. Di sana Dimas yang mengenakan setelan jas rapi dan memancarkan pesona tanpa celah sedang duduk di hadapan beberapa jurnalis dari majalah kuliner ternama. Dengan senyum flamboyan yang dulu pernah membuat Sekar jatuh cinta Dimas, menunjuk ke arah hidangan-hidangan mewah di atas meja. Terdengar jelas oleh Sekar bagaimana suaminya itu merangkai kebohongan dengan sangat fasih. Dimas mengklaim bahwa seluruh resep yang membesarkan nama catering mereka adalah warisan turun-temurun dari keluarga Ningrat ibunya, Ibu Ningrum. Tidak ada satupun kata atau pengakuan yang menyebut nama Sekar sebagai pencipta resep tersebut. Di balik pintu dapur Sekar, menelan ludahnya yang terasa pahit bak empedu. Ada rasa perih yang menjalar di dadanya, sebuah penolakan yang tidak kasat mata, namun mampu merobek harga dirinya. Namun, seperti yang sudah-sudah selama 8 tahun pernikahan mereka, Sekar memilih memalingkan wajah kembali ke wajan panasnya dan mengubur kekecewaan itu dalam-dalam. Ia melakukan ini demi sebuah ilusi keharmonisan. Tumbuh dalam kemiskinan ekstrem dan ditinggalkan oleh ibu kandungnya, sejak kecil meninggalkan lubang hitam berupa ketakutan akan penolakan di dalam jiwa Sekar. Dimas adalah laki-laki pertama yang memberinya ilusi tentang sebuah rumah yang utuh, dan demi menjaga rumah itu agar tidak runtuh, Sekar rela membiarkan suaminya merampas seluruh panggung, seluruh pujian, dan seluruh eksistensinya. Ilusi keharmonisan itu kembali diuji dengan sangat kejam. Pada akhir pekan berikutnya, saat Ibu Ningrum mengadakan arisan keluarga besar di rumah mewah, yang sebenarnya cicilannya dibayar dari keringat Sekar. Suasana ruang tamu itu dipenuhi oleh aroma parfum mahal, denting cangkir porselen, dan gelak tawa para nyonya besar yang mengenakan pakaian sutra berkilauan. Ayu adik Dimas yang hedonis dan sedang sibuk merencanakan pernikahan mewahnya dengan seorang anak pejabat lokal, tampak memamerkan cincin berliannya kepada para tamu. Di tengah kemegahan itu, Sekar hadir bukan sebagai nyonya rumah, melainkan lebih menyerupai pelayan. Ibu Ningrum dengan sengaja memberikannya seragam arisan yang terbuat dari kain katun kasar yang murah, sangat kontras dengan gaun sutra halus yang dikenakan oleh Ningrum dan Ayu. Sekar berjalan menunduk sambil membawa nampan berisi kudapan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, Ibu Ningrum yang memiliki keahlian luar biasa dalam merendahkan orang lain, dengan nada suara yang lembut dan sopan memanggilnya. Di hadapan puluhan teman sosialitanya Ningrum, merangkul bahu Sekar dengan sentuhan yang terasa dingin dan kaku.
Dengan senyum manis yang tidak mencapai matanya, Ningrum memperkenalkan Sekar. Ia menyebut bahwa menantunya ini adalah anak pasar yang sangat beruntung, seorang perempuan miskin yang derajatnya diangkat dari lumpur oleh kebaikan hati Dimas. Ningrum bercerita bagaimana dulu Sekar hanya bisa membantu bapaknya memanggul sayuran dan ikan di pasar becek, dan bagaimana keluarga Ningrum yang terpandang harus menurunkan standar mereka demi menerima Sekar. Para tamu tertawa kecil, tatapan mereka merayapi tubuh Sekar dari atas ke bawah dengan rasa iba yang merendahkan. Wajah Sekar memanas, dadanya sesak oleh penghinaan yang ditelanjangkan di depan umum. Ia ingin berlari, namun kakinya tertahan ketika Dimas tiba-tiba muncul dan menggenggam pergelangan tangannya. Dimas tidak membelanya. Sebaliknya, dengan tatapan memohon yang sangat manipulatif, Dimas menarik Sekar sedikit menjauh dari kerumunan dan berbisik pelan tepat di telinganya. Kata-kata Dimas mengalir seperti racun yang dibalut madu, meminta Sekar untuk mengalah demi dirinya, mengingatkan bahwa ibunya sudah tua dan gengsi keluarga adalah segalanya. Dimas membelai pipi. Sekar menatap matanya dalam-dalam dan meyakinkan bahwa hanya Sekarlah yang paling ia cintai, sehingga Sekar harus berkorban sedikit demi menjaga nama baik keluarga. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya oleh rasa haus akan kasih sayang. Sekar kembali menunduk, menelan air matanya sendiri, dan kembali membawa nampan kotor ke dapur, membiarkan harga dirinya diinjak-injak demi suami yang terus memeras kewarasannya. Di tengah tekanan psikologis yang mencekik itu, Sekar akhirnya mencari pelarian dengan mengunci diri di dalam kamar mandi tamu yang sepi. Napasnya terengah-engah, tangannya mencengkeram tepi wastafel marmer yang dingin untuk mencari pijakan realita. Di saat-saat seperti ini, hanya ada satu hal yang mampu membuat Sekar bertahan hidup dan mempertahankan kewarasannya: bayangan wajah Bapak Harjo, ayah kandungnya. Mantan kuli panggul pasar yang kini tubuhnya lumpuh akibat stroke parah, hidup di sebuah kamar sewaan kecil. Karena Ibu Ningrum menolak keras ada orang sakit dari kalangan bawah tinggal di rumah mereka. Sekar menyeka wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Ia meraih ponsel dari saku celemeknya. Ia memiliki sebuah rahasia besar yang bahkan Dimas tidak pernah tahu. Selama 7 tahun terakhir diam-diam, Sekar selalu menyisihkan sedikit demi sedikit keuntungan catering ke dalam sebuah rekening rahasia yang ia buat jauh dari pantauan suaminya. Rekening itu adalah darah dagingnya, kumpulan rupiah demi rupiah yang ia kumpulkan dengan menahan lapar, menahan keinginan membeli baju baru, dan bekerja hingga larut malam. Uang itu rencananya akan ia gunakan untuk membangun sebuah rumah kecil yang layak di atas sebidang tanah di pinggiran kota, tempat di mana ia bisa merawat ayahnya dengan tenang di hari tua. Jantung Sekar berdetak lebih tenang saat memikirkan tabungan yang seharusnya kini sudah menyentuh angka ratusan juta rupiah tersebut. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, mengetikkan kata sandi dengan jari yang masih sedikit gemetar akibat kejadian di ruang tamu tadi. Layar ponsel memuat data selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Dan ketika angka saldo itu muncul di layar waktu, seolah berhenti berdetak. Sekar tidak berkedip. Ia menatap deretan angka itu dengan kebingungan yang dengan cepat berubah menjadi kengerian absolut. Saldo yang tertera di sana bukan ratusan juta. Angka itu menunjukkan 50.300 rupiah. Udara di dalam kamar mandi tiba-tiba terasa lenyap. Tubuh Sekar gemetar hebat, kakinya lemas, hingga ia merosot jatuh ke lantai keramik yang dingin. Ia merefresh layar ponselnya berulang kali, berharap itu hanyalah kesalahan sistem. Namun, angka sialan itu tetap menatapnya dengan kejam.
tidak ada orang lain yang mengetahui PIN rekening ini, tidak ada orang lain yang memiliki akses ke ponselnya kecuali satu orang. Laki-laki yang tahu segala kelemahannya, laki-laki yang membelikan dan mengatur pengaturan awal ponsel ini untuknya. Dimas. Kepanikan yang luar biasa membuat pandangan Sekar berkunang-kunang. Mengabaikan arisan yang masih berlangsung di luar, ia bangkit dengan susah payah, berlari keluar dari kamar mandi, dan menerobos masuk ke dalam kamar, tidur utamanya di lantai 2. Ia mengunci pintu kamar rapat-rapat dengan napas memburu. Ia merangkak ke sudut. Walk-in closet menyingkirkan tumpukan kotak sepatu mahal milik Dimas dan menarik karpet tebal untuk membuka sebuah panel kayu tersembunyi di lantainya. Di sana, terdapat sebuah brankas baja berukuran kecil, tempat ia menyimpan buku tabungan fisik dan sertifikat tanah atas nama dirinya sebidang tanah yang telah ia beli lunas tahun lalu sebagai fondasi rumah masa depan ayahnya. Dengan jari-jari yang bergetar hebat dan berlumuran keringat dingin, Sekar memutar nomor kombinasi brankas tersebut. Terdengar bunyi klik yang hampa. Pintu brankas terbuka. Sekar memasukkan tangannya, meraba ruang gelap di dalamnya. Namun yang ia temukan hanyalah ruang kosong. Kantong beludru merah, tempat ia menyimpan dokumen-dokumen berharganya, telah raib tanpa sisa. Sekar meraba lebih dalam membongkar seisi brankas dengan brutal hingga kuku-kukunya tergores ujung baja yang tajam. Ia tidak menemukan sertifikat tanah atau buku tabungannya. Sebagai gantinya, jari-jarinya menyentuh beberapa lembar kertas yang dilipat rapi dan sengaja ditinggalkan di dasar brankas. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sekar menarik kertas-kertas itu dan membacanya di bawah cahaya lampu lemari. Itu bukan dokumen miliknya. Itu adalah lembaran tagihan kartu kredit atas nama Dimas bersama dengan mutasi rekening perusahaan catering yang selama ini aksesnya dikuasai penuh oleh suaminya. Angka-angka yang tertera di kertas itu bernilai fantastis jauh, melebihi pendapatan catering mereka. Ada transaksi pembelian barang-barang mewah, keanggotaan klub eksklusif tagihan hotel bintang 5, dan puluhan transaksi tidak masuk akal lainnya yang menyedot habis seluruh aset likuid yang mereka miliki. Brankas rahasianya telah dibobol. Tempat perlindungan terakhirnya masa depan ayahnya yang lumpuh, satu-satunya hal yang menjaganya tetap waras di neraka pernikahan ini, telah dijarah dengan sangat rapi dan tanpa belas kasihan oleh laki-laki yang berjanji akan melindunginya seumur hidup. Malam itu, setelah seluruh tamu arisan pulang dan rumah kembali sunyi, Sekar duduk diam, mematung di tepi ranjang. Kamar itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang menembus tirai jendela. Kertas tagihan dan brankas yang kosong tergeletak begitu saja di lantai. Sekitar lewat tengah malam, pintu kamar terbuka. Dimas masuk dengan langkah santai, mengendurkan dasinya membawa aroma anggur mahal dan parfum yang memuakan. Ia menyalakan lampu sedikit terkejut, melihat istrinya duduk dalam kegelapan dengan wajah sepucat mayat, tanpa berteriak atau memaki. Sekar mengangkat kertas tagihan itu dengan tangan yang kaku. Suaranya terdengar parau nyaris seperti bisikan yang hancur saat ia menanyakan di mana sertifikat tanah bapaknya dan kemana perginya seluruh uang di rekening rahasia yang ia kumpulkan dengan darah dan air mata. Dimas terdiam sejenak. Tidak ada raut kepanikan atau rasa bersalah di wajahnya. Sebaliknya, topeng karismanya terpasang semakin kuat. Ia berjalan perlahan mendekati. Sekar duduk di sebelahnya dan dengan sangat tenang, ia menarik tubuh Sekar yang menegang ke dalam pelukannya. Dimas membelai rambut. Sekar memulai permainan manipulasi psikologis yang sudah sangat ia kuasai. Dengan nada suara yang lembut, namun penuh perhitungan, Dimas berbisik bahwa ia hanya meminjam uang dan sertifikat itu sebentar untuk modal ekspansi bisnis catering mereka. Dimas memutarbalikkan fakta dengan sangat rapi,
menuduh Sekar sebagai istri yang terlalu overthinking, paranoid, dan tidak tahu cara berbisnis. Ia mengatakan bahwa jika ia meminta izin terlebih dahulu, Sekar pasti akan melarangnya karena terlalu takut miskin. Dimas menatap mata. Sekar yang kosong mencengkeram kedua bahu istrinya dengan tekanan yang menyakitkan, lalu melepaskan kalimat pamungkas yang menghancurkan sisa-sisa akal sehat Sekar. Dimas mempertanyakan rasa cinta dan kepercayaan. Sekar menuduh. Sekar berdosa karena memiliki rahasia dari suami sendiri dan menegaskan bahwa semua yang Sekar hasilkan sejak mereka menikah secara otomatis adalah milik keluarga ini, milik Dimas. Dalam pelukan erat yang terasa seperti jerat algojo itu, Sekar berhenti bernapas. Tatapannya menembus bahu Dimas menatap dinding kosong di hadapannya. Tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit yang terlalu masif telah membakar habis saraf emosinya, menyisakan sebuah kesadaran baru yang dingin dan mengerikan. Laki-laki yang sedang memeluknya ini bukanlah pelindungnya, melainkan parasit yang secara perlahan telah membunuh jiwanya, dan kini berniat merampas sisa nyawa ayah kandungnya. Di dalam kamar yang mewah dan sunyi itu, ilusi cinta yang selama ini dipertahankan. Sekar akhirnya retak sepenuhnya berganti menjadi bibit kebencian yang mulai berakar dalam kegelapan. Sejak malam ketika brankas rahasianya dikuras habis udara di dalam rumah mewah, itu berubah menjadi racun yang mencekik paru-paru. Sekar setiap kali ia bernapas, alih-alih merasa bersalah. Dimas justru memperketat cengkeramannya pada seluruh aspek kehidupan Sekar, terutama masalah finansial. Akses Sekar menuju rekening operasional catering yang selama bertahun-tahun selalu ia kelola dengan cermat kini ditutup secara sepihak. Kartu ATM-nya diblokir, dan setiap kali Sekar membutuhkan uang untuk berbelanja bahan baku ke pasar induk, ia harus menadahkan tangan merinci setiap rupiah. Pengeluarannya kepada suaminya layaknya seorang pengemis. Tekanan ekonomi ini semakin terasa brutal ketika Ayu, adik iparnya yang hedonis, mulai bertingkah seperti ratu yang sedang menanti hari penobatannya. Pernikahan Ayu dengan anak seorang pejabat lokal tinggal menghitung bulan, dan keluarga laki-laki menuntut sebuah resepsi megah yang setara dengan status sosial mereka. Suatu malam di meja makan, Ayu membuang brosur gedung pernikahan kelas atas ke hadapan. Sekar menuntut uang muka, ratusan juta rupiah harus dibayarkan minggu itu juga. Ayu berteriak histeris mengancam bahwa jika pernikahan ini sampai batal karena mereka kekurangan dana keluarga pejabat itu, tidak akan segan-segan menghancurkan bisnis catering yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Di bawah tatapan elitis Ibu Ningrum yang diam-diam menyetujui ancaman putrinya Dimas, tidak menenangkan adiknya, melainkan menoleh ke arah Sekar dengan sorot mata yang penuh tekanan. Dimas membebankan seluruh tanggung jawab itu ke pundak istrinya, menyuruh Sekar untuk tidak banyak mengeluh dan mulai mengambil sebanyak mungkin pesanan catering dari klien-klien baru, tidak peduli seberapa mustahil tenggat waktunya. Sekar dipaksa bekerja layaknya mesin yang tidak memiliki hak untuk lelah. Selama berminggu-minggu, ia menghabiskan hampir 18 jam sehari di dalam dapur industri yang panas memotong daging, meracik bumbu, dan mengawasi jalannya produksi hingga tubuhnya mencapai batas maksimal kelelahan. Kurang tidur membuat matanya cekung dengan kantung mata yang menghitam, buku-buku jarinya bengkak, dan penuh luka goresan pisau yang tak sempat sembuh, dan ia beberapa kali nyaris pingsan karena dehidrasi serta tekanan darah yang anjlok drastis. Namun, di tengah penderitaan fisik yang menyiksanya itu, kelemahan mental Sekar justru membuatnya terus bertahan. Dalam diam dihantui oleh trauma masa kecilnya yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Sekar sangat ketakutan jika ia melawan dan menolak perintah suaminya.
Keluarga ini akan benar-benar hancur dan ia akan kembali dibuang menjadi perempuan sebatang kara yang tidak memiliki tempat untuk pulang. Namun sekeras apapun, Sekar berusaha menipu dirinya sendiri. Dengan ilusi pengorbanan demi keluarga, ada sebuah firasat buruk yang terus menggerogoti ulu hatinya, tidak mau pergi. Firasat itu berkaitan dengan sebidang tanah kecil di pinggiran kota, satu-satunya aset berharga yang ia beli dengan darah dan air matanya sendiri untuk masa tua ayah kandungnya yang sertifikatnya telah dirampas oleh Dimas. Suatu siang, di tengah waktu istirahat yang sangat singkat, ketika para pekerjanya sedang makan, Sekar melepaskan celemeknya menyelinap keluar lewat pintu belakang dapur dan memesan ojek daring menuju lokasi tanah tersebut. Ia hanya ingin melihatnya sebentar, hanya ingin memastikan bahwa tanah itu masih berupa lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tempat ia biasa berdiri, sambil membayangkan sebuah rumah mungil dengan teras kecil, tempat ayahnya bisa berjemur di pagi hari. Perjalanan menuju pinggiran kota terasa sangat lama dan menyiksa. Dengan jantung yang berdebar, tidak karuan menabrak tulang rusuknya. Ketika ojek yang ditumpanginya berbelok ke jalan tanah yang sangat ia kenal napas, Sekar tiba-tiba tercekat. Lahan kosong yang selama ini menjadi tempat perlindungan impiannya itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, alat berat sedang meraung-raung menggali tanah puluhan pekerja bangunan. Berseragam sedang sibuk mengaduk semen, dan sebuah fondasi bangunan rumah mewah, 2 lantai yang sangat luas, telah berdiri kokoh di atas tanah miliknya. Kaki Sekar gemetar hebat saat ia turun dari motor, berjalan terhuyung-huyung mendekati pagar bedeng proyek tersebut. Matanya nanar menatap kehancuran impiannya yang sedang ditumpuki batu bata dan baja ringan, dengan suara bergetar dan dada yang terasa mau pecah. Sekar memberanikan diri mendekati seorang pria paruh baya yang tampak sebagai mandor proyek. Menanyakan sedang membangun rumah milik siapa di atas tanah ini. Mandor itu membuka buku catatannya, menatap Sekar dengan pandangan biasa, lalu memberikan jawaban yang langsung meruntuhkan seluruh sisa kewarasan yang Sekar miliki. Mandor itu menjelaskan bahwa rumah mewah ini sedang dibangun atas nama Ibu Ayu, dan calon suaminya didanai penuh oleh sebuah pinjaman dari bank swasta berskala besar. Ketika Sekar yang nyaris kehilangan suaranya bertanya, "Bagaimana? Mungkin bank memberikan pinjaman sebesar itu?" Sang mandor menjawab santai bahwa pinjaman itu diagunkan dengan sertifikat tanah asli lokasi ini, dan seluruh proses pencairannya diurus langsung oleh seorang pria bernama Pak Dimas yang mengaku sebagai perwakilan resmi keluarga. Langit di atas kepala Sekar seolah runtuh menimpanya seketika. Tanah yang ia siapkan untuk merawat bapaknya, yang lumpuh tanah yang dibeli dari hasil memotong jatah makannya sendiri, selama bertahun-tahun kini digali dan ditanam beton untuk membangun istana bagi adik iparnya yang tidak pernah berkeringat sedikit pun. Kenyataan bahwa suaminya sendiri telah bersekongkol menghancurkan masa depan, ayahnya membuat dada. Sekar terasa seperti disayat sembilu. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga ia kesulitan menarik napas. Namun alih-alih langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan ini, trauma psikologis. Sekar mengambil alih logika rasionalnya, ketakutan yang amat sangat akan hancurnya institusi pernikahan. Ketakutan akan skandal yang mungkin bisa membunuh karier suaminya, serta harapan naif bahwa mertuanya mungkin belum mengetahui kebusukan Dimas, membuat Sekar mengambil keputusan yang sangat keliru. Dengan tubuh yang masih bergetar dan pakaian yang berbau asap dapur, Sekar bergegas pulang ke rumah mewah itu, langsung mencari Ibu Ningrum. Ia menemukan ibu mertuanya sedang duduk santai di ruang baca yang elegan,
menikmati teh sore sambil membaca majalah mode kelas atas. Tanpa mempedulikan sopan santun yang biasanya ia jaga ketat, Sekar masuk dan langsung menjatuhkan dirinya, bersimpuh di dekat kaki Ibu Ningrum. Air mata yang selama berminggu-minggu ia tahan akhirnya tumpah membasahi karpet mahal tersebut dengan suara putus asa yang menyayat hati Sekar, menceritakan apa yang baru saja ia lihat di pinggiran kota. Ia memohon mengemis belas kasihan kepada mertuanya agar tanah itu dikembalikan. Ia menjelaskan dengan terbata-bata bahwa tanah itu adalah satu-satunya jaminan masa depan bagi Bapak Harjo ayah kandungnya yang sudah tua sakit-sakitan dan tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini selain dirinya. Sekar memohon agar Ayu mencari lokasi lain dan berjanji akan bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk membayar cicilan utang bank tersebut, asalkan tanah ayahnya dikembalikan. Ia menatap wajah Ibu Ningrum dengan penuh harap mengira bahwa sebagai sesama perempuan dan sesama Ibu Ningrum akan memiliki sedikit saja empati di sudut hatinya. Namun respons yang diberikan oleh Ibu Ningrum adalah sebuah pengkhianatan terbuka yang jauh lebih kejam dari sayatan pisau daging. Ningrum tidak terkejut, tidak juga merasa bersalah. Ia meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan gerakan perlahan yang sangat anggun, lalu menatap Sekar yang bersimpuh di bawahnya dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat serangga yang mengotori karpetnya. Ningrum tertawa kecil tawa yang kering dan dipenuhi kesombongan elitis. Dengan nada suara yang sangat tenang, namun membeku Ningrum, memutarbalikkan seluruh fakta dan logika dengan kejam. Ia mengatakan bahwa Sekar tampaknya lupa diri tentang asal-usulnya. Ningrum menegaskan bahwa ketika seorang perempuan dari kalangan bawah menikah dengan anak laki-laki dari keluarga terpandang, maka secara otomatis seluruh harta tenaga dan apapun yang dihasilkan oleh perempuan itu menjadi hak milik mutlak keluarga suami yang telah sudi mengangkat derajatnya. Ningrum mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke mata Sekar yang sedang menangis dan melepaskan kalimat yang menghancurkan jiwa Sekar hingga menjadi debu. Ningrum berkata bahwa tanah di pinggiran kota itu terlalu berharga jika hanya digunakan untuk memelihara seorang laki-laki tua penyakitan yang masa lalunya hanya kuli panggul pasar. Ayahmu tidak memiliki sumbangsih apapun untuk kejayaan dan nama baik keluarga ini, desis Ningrum tanpa sedikit pun rasa manusiawi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya aset tersebut digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna, seperti membangun rumah tangga Ayu yang akan mengangkat status sosial mereka karena berbesan dengan pejabat daerah. Ningrum bahkan menyuruh Sekar untuk berhenti menangis dan bersyukur karena ayahnya masih diizinkan bernapas dan menyewa kamar kumuh dari sisa-sisa uang saku yang diberikan oleh Dimas. Kata-kata itu menghantam telinga. Sekar mematikan seluruh saraf perasanya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi, tidak ada lagi ilusi tentang keluarga yang menyayanginya. Di ruangan yang dipenuhi barang-barang antik dan perabotan mewah itu, Sekar akhirnya melihat wujud asli dari mertuanya, sebuah monster berwajah manusia yang keserakahannya tidak memiliki batas yang melihat. Sekar dan ayahnya bukan sebagai manusia, melainkan sekadar bahan bakar untuk terus menghidupkan mesin kesombongan mereka. Puncak dari retaknya kewarasan dan ikatan emosional. Sekar terjadi keesokan harinya di bawah lampu neon yang berkedip-redup di lorong rumah sakit umum daerah. Hari itu adalah jadwal rutin Bapak Harjo untuk melakukan cuci darah prosedur medis yang menjadi satu-satunya penyambung nyawa bagi pria tua yang ginjalnya sudah rusak parah akibat bekerja terlalu keras di masa mudanya. Sekar mendorong kursi roda ayahnya dengan perlahan berusaha menyembunyikan wajahnya yang pucat
dan kelelahan di balik senyum yang dipaksakan. Bapak Harjo dengan tubuhnya yang semakin kurus kering dan kulit yang keriput menatap putrinya dengan sorot mata, penuh kasih sayang berkali-kali, meminta maaf dengan suara lemah karena merasa selalu merepotkan Sekar dan menantunya. Setiap permintaan maaf dari ayahnya terasa seperti jarum yang menusuk tepat di jantung Sekar. Ketika mereka tiba di loket administrasi, Sekar menyerahkan kartu asuransi kesehatan ayahnya kepada petugas kartu premium yang selama ini selalu ia titipkan pengelolaannya kepada Dimas agar pembayarannya dipotong otomatis dari rekening utama catering. Petugas rumah sakit menggesek kartu tersebut di mesin keningnya berkerut, lalu ia mencoba menggeseknya sekali lagi. Setelah mengetik sesuatu di komputernya, petugas itu menatap Sekar dengan pandangan iba bercampur tegas, menyerahkan kembali kartu asuransi tersebut sambil mengatakan bahwa polis asuransi atas nama Bapak Harjo telah ditangguhkan secara permanen oleh pihak penyedia layanan. Alasan penangguhan itu sangat sederhana dan mematikan premi asuransi tersebut tidak pernah dibayarkan selama 8 bulan berturut-turut dan seluruh tunggakannya sudah menumpuk di luar batas toleransi. Udara di lorong rumah sakit itu mendadak terasa menghilang. Sekar mematung tangannya yang menerima kartu itu bergetar hebat. 8 bulan. Itu artinya sejak lama Dimas secara sadar dan sengaja telah memutus akses kesehatan ayahnya, mengorbankan nyawa bapak mertuanya sendiri, hanya demi menghemat pengeluaran yang mungkin ia gunakan untuk membayar cicilan mobil mewah atau tagihan klub malamnya. Di ruang tunggu rumah sakit yang dingin dan berbau obat-obatan antiseptik, Sekar membawa kursi roda ayahnya menjauh dari keramaian loket. Bapak, Harjo yang menahan rasa sakit luar biasa di bagian perut dan pinggangnya akibat racun yang tidak bisa disaring oleh ginjalnya, mencoba tersenyum dan membelai tangan Sekar yang dingin bagai es. Ayahnya berbisik pelan mengatakan bahwa tidak apa-apa jika hari ini mereka tidak jadi cuci darah, Bapak masih kuat menahan sakitnya sampai besok. Mendengar suara lemah ayahnya yang berusaha tegar di tengah penderitaan yang tak tertahankan pertahanan terakhir, Sekar akhirnya hancur lebur. Ia berlutut di lantai rumah sakit yang kotor, menyembunyikan wajahnya di pangkuan ayahnya, dan mulai menangis tanpa suara. Tubuhnya terguncang hebat, bahunya bergetar, namun ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah agar tidak ada suara isakan yang keluar dan membuat ayahnya semakin sedih. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan pandangannya, di antara dinginnya lantai rumah sakit dan hangatnya tangan keriput ayahnya yang membelai kepalanya, terjadi sebuah perubahan psikologis yang sangat drastis di dalam diri Sekar. Ketakutannya akan perpisahan menguap tanpa sisa. Rasa hormat dan cinta buta yang selama ini ia berikan kepada suaminya membusuk, berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa mendalam. Ia menyadari bahwa memohon kepada iblis tidak akan pernah menyelamatkan malaikat. Orang-orang di rumah mewah itu tidak akan pernah berhenti memerasnya sampai ayahnya mati dan dirinya tinggal tulang belulang. Saat Sekar perlahan mengangkat wajahnya dari pangkuan sang ayah, air matanya telah mengering meninggalkan sorot mata yang gelap tajam dan sangat dingin. Insting bertahan hidup yang paling purba mengambil alih seluruh kesadarannya. Ia tidak lagi memikirkan cara untuk menyelamatkan pernikahannya. Ia kini memikirkan cara paling menyakitkan untuk meruntuhkan kerajaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri dan mengubur suami serta mertuanya di bawah puing-puing kehancuran itu. Hari-hari setelah kejadian menyayat hati, di lorong rumah sakit itu ada sesuatu yang benar-benar mati di dalam diri. Sekar dan sesuatu yang baru lahir menggantikannya dengan wujud yang jauh lebih menakutkan. Tidak ada lagi air mata yang menetes membasahi pipinya,
Yang tirus tidak ada lagi isakan tertahan di tengah malam, dan tidak ada lagi tatapan memohon yang haus akan validasi dari keluarga suaminya. Untuk menebus biaya cuci darah ayahnya hari itu, Sekar diam-diam telah menggadaikan satu-satunya peninggalan ibu kandungnya yang tersisa sebuah cincin emas tua yang selalu ia sembunyikan di dasar koper pakaiannya. Saat menerima uang dari rentenir rumah sakit dengan bunga mencekik, Sekar menyadari bahwa ia sedang berperang melawan iblis dan tidak ada gunanya memohon belas kasihan kepada makhluk yang tidak memiliki hati nurani. Ketika ia kembali ke rumah mewah mertuanya malam itu, Sekar membasuh wajahnya dengan air dingin, menatap pantulan dirinya di cermin, dan mulai mengenakan topeng kesabaran yang sangat sempurna. Ia kembali menjalankan perannya sebagai istri penurut dan menantu yang tidak banyak menuntut. Ketika Dimas pulang larut malam dengan aroma alkohol yang menyengat, Sekar tidak marah atau menanyakan kemana perginya uang tabungannya. Sebaliknya, ia menyambut suaminya dengan senyum lembut yang dimanipulasi sedemikian rupa, membawakan air hangat, dan bahkan meminta maaf atas sikap emosionalnya. Beberapa hari yang lalu, beralasan bahwa ia hanya terlalu lelah bekerja. Dimas dengan ego narsistiknya yang membengkak tersenyum penuh. Kemenangan membelai kepala. Sekar layaknya membelai anjing peliharaan yang patuh, merasa yakin bahwa manipulasinya telah sukses besar dan istrinya tidak akan pernah berani melawannya. Namun, Dimas tidak menyadari bahwa kepatuhan itu adalah racun mematikan yang sedang. Sekar racik dengan sangat hati-hati. Di saat Dimas tertidur, lelap dengan dengkuran halusnya. Sekar bangkit dari ranjang bak bayangan dengan tangan yang sangat tenang dan tanpa getaran. Sedikit pun ia mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di atas nakas, menggunakan sidik jari Dimas yang sedang terlelap untuk membuka kunci layar. Di dalam kegelapan kamar mandi, yang hanya diterangi cahaya layar ponsel Sekar, mulai menggali kuburan suaminya sendiri. Ia menyadap aplikasi pesan singkat Dimas dengan menautkannya ke perangkat cadangan lamanya. Dan yang paling krusial, ia membongkar riwayat mutasi rekening perusahaan yang selama bertahun-tahun sengaja disembunyikan darinya. Jari-jari Sekar yang kasar karena terlalu banyak mengiris bawang kini, dengan lincah menelusuri ratusan transaksi finansial. Matanya memicing menangkap pola yang sangat ganjil. Uang miliaran rupiah dari keuntungan catering mewah mereka, uang yang dikeruk dari keringat dan waktu tidur. Sekar ternyata tidak hanya mengalir untuk membiayai gaya hidup flamboyan Dimas atau persiapan pesta pernikahan megah. Ayu. Ada sebuah aliran dana rutin setiap awal bulan bernilai puluhan juta rupiah yang ditransfer ke sebuah rekening atas nama seorang perempuan bernama Sarah. Dengan keterangan transaksi yang selalu sama, keperluan rumah dan anak. Jantung Sekar berdegup kencang, namun logikanya bekerja dengan sangat tajam. Ia melacak alamat yang sering dikunjungi oleh suaminya melalui riwayat peta navigasi di ponsel tersebut dan menemukan sebuah titik koordinat yang mengarah ke sebuah perumahan elit berpenjagaan ketat di kawasan bergengsi, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Misteri itu menuntut sebuah pembuktian fisik, dan Sekar yang kini dikendalikan oleh insting bertahan hidup yang purba merencanakan langkah selanjutnya dengan keheningan seorang pemburu. Kesempatan itu datang pada suatu sore yang diwarnai oleh hujan deras yang turun bagai badai. Dimas berpamitan dengan tergesa-gesa mengenakan setelan jas kasualnya yang paling rapi, beralasan bahwa ia memiliki pertemuan mendesak dengan seorang investor penting yang tidak bisa ditunda meskipun cuaca sedang memburuk. Sekar mengangguk patuh membawakan payung untuk suaminya hingga ke garasi menatap lampu belakang mobil mewah Dimas yang menembus tirai hujan. Begitu mobil itu berbelok di ujung jalan, Sekar langsung berlari keluar rumah, mencegat sebuah taksi yang melintas,
dan menyuruh sang sopir untuk mengikuti mobil suaminya dari jarak yang aman. Hujan turun semakin beringas menghantam kaca jendela taksi dengan suara bising yang menyamarkan detak jantung. Sekar yang berpacu liar. Perjalanan itu memakan waktu hampir 1 jam, menembus kemacetan dan genangan air, hingga akhirnya mobil Dimas berbelok masuk ke gerbang utama perumahan elit yang pernah. Sekar lihat di riwayat navigasi. Sekar meminta taksinya berhenti agak jauh dari sebuah rumah bergaya arsitektur klasik Mediterania yang megah dengan pilar-pilar tinggi dan halaman rumput yang terpangkas sempurna. Sangat kontras dengan kamar sewaan kumuh, tempat ayah kandungnya menahan sakit setiap malam. Kaca jendela taksi yang berembun, ia usap dengan punggung tangannya, yang dingin matanya menatap tajam ke arah rumah tersebut. Mobil Dimas berhenti tepat di bawah kanopi beranda. Dari balik pintu kayu jati, berukir mewah itu keluarlah seorang perempuan muda yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya tergerai indah, dan pakaian yang dikenakannya memancarkan keanggunan khas perempuan aristokrat yang terawat dengan sangat mahal, sangat jauh berbeda dengan penampilan Sekar yang selalu kusam berbau bumbu dapur dan mengenakan daster pudar. Perempuan bernama Sarah itu tersenyum lebar menyambut Dimas dengan pelukan hangat. Namun, yang membuat napas Sekar seketika terhenti bukanlah kecantikan perempuan itu, melainkan kehadiran seorang balita. Laki-laki berusia sekitar 3 tahun yang berlari keluar dari dalam rumah melompat ke dalam pelukan. Dimas sambil berteriak riang memanggilnya, "Papayu." Dimas mengangkat anak itu tinggi-tinggi. Tawanya meledak di tengah suara hujan mencium pipi anak itu dan kening Sarah secara bergantian. Gambaran sebuah keluarga kecil yang sempurna bahagia dan bergelimang harta terpampang nyata di depan mata Sekar. Rasa mual yang luar biasa hebat langsung menghantam perut Sekar, seolah organ-organ dalamnya sedang diaduk dengan paksa. 8 tahun, ia menahan diri untuk tidak menuntut anak karena Dimas selalu beralasan mereka harus fokus membesarkan bisnis catering terlebih dahulu. 8 tahun, ia membiarkan rahimnya kosong demi memenuhi ambisi suaminya. Dan ternyata, selama ini, Dimas telah membangun sebuah kerajaan keluarga lain. Di belakangnya didanai penuh oleh darah dan keringat Sekar. Namun, kengerian psikologis itu belum mencapai puncaknya. Sesuatu yang jauh lebih menghancurkan sedang menunggu untuk membunuh sisa kewarasan yang Sekar miliki. Ketika Dimas masih bercengkerama dengan keluarga, rahasianya di beranda, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam yang sangat Sekar kenali perlahan memasuki pekarangan rumah tersebut. Itu adalah mobil Ibu Ningrum. Sopir pribadi, keluarga mereka bergegas turun, memayungi Ibu Ningrum yang melangkah keluar dari dalam mobil dengan mengenakan gaun sutra mewahnya yang elegan. Sekar menahan napasnya hingga dadanya terasa akan meledak. Ia melihat Ibu Ningrum berjalan menaiki anak tangga, beranda wajah tuanya yang biasanya kaku dan dipenuhi kesombongan elitis, kini berbinar oleh senyuman yang sangat hangat dan tulus. Ibu Ningrum melebarkan kedua lengannya, dan Sarah langsung menghambur, memeluk mertua rahasianya itu dengan penuh kasih sayang. Ibu Ningrum mencium kedua pipi Sarah, mengelus rambut perempuan aristokrat itu dengan kelembutan seorang ibu, lalu mengambil alih balita laki-laki itu dari gendongan Dimas menciuminya dengan tawa bahagia yang menggema menembus rintik hujan. Di dalam taksi yang sempit dan dingin itu, dunia Sekar runtuh tanpa suara. Realitas menampar wajahnya dengan kebrutalan yang tidak bisa dijabarkan oleh kata-kata. Ini bukanlah sekadar kasus perselingkuhan biasa di mana seorang suami khilaf di luar rumah. Ini adalah sebuah konspirasi jahat, sebuah manipulasi psikologis berskala besar yang dirancang dengan sangat rapi oleh seluruh keluarga mertuanya.
Ibu Ningrum Dimas, dan mungkin bahkan Ayu, semuanya tahu tentang keberadaan Sarah. Mereka sengaja berkomplot menempatkan Sekar di posisi terendah menghinanya sebagai perempuan pasar dan menjadikannya budak pekerja paksa di dapur yang kotor semata-mata untuk memeras tenaga resep dan otaknya. Mereka menggunakan Sekar sebagai mesin pencetak uang agar keluarga terpandang yang sebenarnya sudah bangkrut itu bisa tetap mempertahankan gaya hidup mereka dan agar Dimas bisa menghidupi keluarga rahasianya yang dianggap lebih sederajat secara sosial oleh Ibu Ningrum. Perlakuan kejam hinaan dan pembatasan finansial yang selama ini Sekar terima bukan karena ia kurang baik atau karena Ibu Ningrum sulit didekati, melainkan karena sejak awal Sekar tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ia hanyalah aset yang akan dibuang setelah seluruh saripatinya berhasil diisap habis. Fakta yang sangat mengerikan ini meremukkan tulang punggung mental Sekar. Tubuhnya mulai gemetar, tidak terkendali napasnya memburu, dan keringat dingin bercampur air mata membasahi wajahnya yang pucat pasi. Tanpa sadar, Sekar membuka pintu taksi dan melangkah keluar berdiri di bawah guyuran hujan badai di seberang jalan tidak mempedulikan sopir taksi yang berteriak memanggilnya. Hujan yang sedingin es menusuk hingga ke sumsum tulangnya, namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan api pengkhianatan yang membakar rongga dadanya. Ia berdiri mematung menatap rumah mewah itu, menatap orang-orang yang selama ini ia sebut sebagai keluarga, sedang tertawa bahagia di atas penderitaannya dan penderitaan ayahnya. Beban trauma psikologis rasa sakit yang melampaui batas toleransi manusia dan panic attack yang menyerang tiba-tiba membuat pandangan Sekar berputar hebat, perutnya bergejolak keras. Ia berjalan terhuyung-huyung mendekati selokan di pinggir aspal jatuh. Berlutut hingga lututnya terluka oleh kerikil tajam dan muntah hebat. Ia memuntahkan cairan pahit dari lambungnya yang kosong memuntahkan seluruh rasa cinta kepatuhan dan harapan bodoh yang selama 8 tahun ini ia pelihara dengan sangat naif. Seluruh pengorbanannya menelan hinaan demi keharmonisan hanyalah sebuah lelucon tragis yang ditertawakan oleh iblis. Di tengah suara hujan yang menderu dan kilat yang menyambar di langit kelabu, saat Sekar masih berlutut di aspal yang basah dan kotor, memegangi dadanya yang terasa hancur lebur, ponsel di dalam saku bajunya yang basah kuyup tiba-tiba bergetar. Dengan tangan yang kotor dan gemetar hebat, ia menarik ponsel itu. Layar yang dipenuhi tetesan air hujan menampilkan nama yang membuat pertahanan terakhir, hatinya pecah berkeping-keping. Bapak. Sekar menekan tombol terima mendekatkan ponsel itu ke telinganya dengan napas yang terputus-putus. Dari seberang sambungan di tengah suara bising hujan, terdengar suara Bapak Harjo yang sangat lemah parau dan bergetar karena menahan sakit ginjalnya yang semakin parah. Tanpa menanyakan mengapa Sekar belum mengunjunginya, tanpa menuntut apapun dari putrinya yang sudah hancur ini, sang ayah hanya melontarkan satu pertanyaan yang sangat sederhana, namun mengandung cinta tanpa syarat yang begitu luar biasa. "Nduk, kamu sudah makan? Jangan sampai telat makan, Bapak kepikiran dari tadi. Perutmu pasti perih karena terus kerja di dapur." Pertanyaan sederhana yang diucapkan oleh laki-laki tua penyakitan yang bahkan tidak memiliki uang untuk membeli beras itu menjadi pelatuk pamungkas yang meledakkan seluruh emosi di dalam kepala Sekar. Di saat keluarga mertuanya yang bergelimang harta merampok masa depannya dan tertawa di atas penderitaannya, ayahnya yang miskin dan sekarat justru memikirkan apakah perut putrinya sudah terisi. Kesedihan dan keputusasaan yang tadinya menenggelamkan, Sekar tiba-tiba membeku bermutasi dalam hitungan detik menjadi sebuah kemarahan yang sangat dingin kelam dan mematikan.
Sekar mencengkeram ponselnya erat-erat perlahan bangkit dari aspal yang basah, tidak lagi mempedulikan tubuhnya yang kotor dan menggigil. Ia menatap lurus ke arah rumah mewah di seberang jalan dengan sorot mata seorang algojo yang siap mencabut nyawa. Melalui sambungan telepon itu, dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang dan tak bernada. Sekar menjawab pelan menembus derasnya hujan. "Sekar sudah makan, Pak." "Bapak tenang saja. Sebentar lagi mereka semua yang akan kelaparan. Dan Sekar akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa makan lagi seumur hidup mereka." Badai yang mengamuk di dalam jiwa. Sekar tidak meledak menjadi jeritan histeris atau amukan membabi buta. Sebaliknya, kemarahan absolut itu mengkristal menjadi sebuah ketenangan psikopatologis yang sangat mematikan. Malam itu, setelah kembali dari perumahan elit dengan pakaian basah kuyup dan hati yang telah membatu, Sekar tidak langsung pulang ke rumah mertuanya. Ia menyewa sebuah kamar hotel melati yang murah duduk diam di tepi ranjang dengan rambut yang masih meneteskan air hujan dan mulai menyusun strategi pembalasan dendamnya dengan presisi yang mengerikan. Ia tahu bahwa konfrontasi fisik atau pertengkaran murahan di rumah hanya akan membuat Ibu Ningrum memutarbalikkan fakta dan memposisikan Sekar sebagai istri gila yang cemburu buta, sementara Dimas akan menggunakan pesonanya untuk memanipulasi keadaan. Tidak, Sekar tidak menginginkan pertengkaran. Ia menginginkan eksekusi mati bagi reputasi gengsi dan kerajaan bisnis keluarga pengkhianat tersebut. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengamankan satu-satunya kelemahannya Bapak Harjo. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Sekar diam-diam mendatangi kamar sewaan ayahnya dengan menggunakan sisa uang gadai cincin dan meminjam uang dari seorang teman lama di pasar yang masih mempercayainya. Sekar memindahkan ayahnya ke sebuah panti jompo swasta di luar kota yang memiliki fasilitas medis memadai dan sistem keamanan yang ketat. Ia mendaftarkan ayahnya dengan nama samaran agar Dimas dan Ibu Ningrum tidak bisa melacak atau menggunakan orang tua itu sebagai alat tawar-menawar ketika perang besar nanti meletus. Saat memeluk tubuh ringkih ayahnya sebelum pergi, Sekar berbisik pelan menjanjikan bahwa dalam waktu kurang dari 2 minggu, mereka akan tidur nyenyak di rumah mereka sendiri. Setelah titik terlemahnya aman, Sekar kembali masuk ke dalam sarang serigala, mengenakan topeng istri penurut dengan lebih sempurna dari sebelumnya. Namun di balik topeng itu, tangannya mulai bekerja memotong urat nadi kerajaan bisnis yang dibangun di atas darahnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun, tiba acara lamaran dan siraman megah ayu dengan anak pejabat lokal. Berbulan-bulan keluarga Ningrum menyombongkan acara ini ke seluruh penjuru kota, mengundang ratusan tamu, VIP sosialita elit hingga petinggi daerah. Gedung pernikahan bintang 5 telah disewa dekorasi bunga impor senilai ratusan juta telah dipasang dan janji akan hidangan catering super mewah telah tersebar luas. Namun, apa yang tidak diketahui oleh keluarga Ningrum dan Dimas adalah sebuah celah hukum yang sangat fatal dalam bisnis mereka. Dimas memang selalu tampil di depan publik sebagai CEO, tetapi seluruh kontrak dengan supplier bahan baku, utama dokumen kepegawaian para koki kepala, dan tanda tangan vendor operasional, semuanya secara legal tercatat atas nama asli Sekar. 3 jam sebelum acara puncak dimulai, ketika ratusan tamu undangan bergengsi mulai memadati ballroom dan keluarga pejabat, sudah duduk manis di deretan kursi VIP, kepanikan luar biasa meledak di area dapur gedung. Truk-truk pendingin yang seharusnya membawa bahan makanan tak kunjung datang. Tungku-tungku pemanas buffet masih kosong melompong. Para pramusaji berdiri kebingungan tanpa ada satupun nampan makanan yang bisa disajikan. Dimas yang sudah mengenakan beskap adat yang sangat mahal berlari masuk ke dapur dengan wajah pucat pasi.
Ia meneriaki manajer operasionalnya, menanyakan di mana armada catering mereka. Jawaban sang manajer membuat Dimas nyaris pingsan. Ibu Sekar telah menghubungi seluruh supplier dan vendor pagi ini, membatalkan semua pesanan sepihak secara legal, dan memberhentikan seluruh koki utama dengan memberikan kompensasi pesangon dari sisa aset yang ia cairkan secara diam-diam. Bisnis catering mereka lumpuh total dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan yang menghancurkan gengsi itu, Dimas dan Ibu Ningrum yang wajahnya memerah karena malu bercampur murka, melihat Sekar berdiri dengan sangat tenang di sudut koridor dekat ruang rias pengantin. Sekar tidak mengenakan kebaya seragam keluarga yang mahal. Ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan hitam, seolah ia hanya seorang penonton yang sedang menikmati pertunjukan teater. Melihat ketenangan, Sekar darah Ibu Ningrum mendidih. Ia setengah menyeret lengan Sekar, membawanya masuk secara paksa ke dalam ruang rias yang kosong diikuti oleh Dimas yang mengunci pintu dari dalam. Di ruangan yang dipenuhi cermin dan aroma melati itu, konfrontasi yang telah Sekar tunggu-tunggu akhirnya meledak. Dimas membentak keras urat lehernya, menonjol menuduh Sekar gila cemburu buta dan tidak tahu diuntung karena berani mensabotase acara penting adiknya. Dimas melangkah maju, siap mengangkat tangannya untuk memukul, namun ditahan oleh ibunya. Ibu Ningrum yang matanya membelalak penuh kebencian, melangkah mendekati Sekar. Tanpa banyak bicara, Ningrum melayangkan tamparan yang sangat keras ke pipi Sekar. Bunyi plak bergema di ruangan itu, meninggalkan bekas kemerahan di kulit Sekar yang pucat. Dengan suara bergetar karena emosi yang meluap. Ningrum mendesis menyebut, Sekar sebagai perempuan pasar yang tidak tahu adat, parasit miskin yang sengaja ingin mempermalukan martabat keluarganya di depan para pejabat tinggi. Ningrum mengancam akan menghancurkan hidup Sekar, memenjarakannya atas tuduhan sabotase bisnis dan membuangnya kembali ke lumpur kemiskinan tempat ia berasal. Namun, reaksi Sekar sangat jauh dari apa yang mereka berdua harapkan. Sekar tidak memegangi pipinya yang perih, tidak meneteskan air mata, tidak juga berteriak membalas hinaan tersebut. Kepalanya yang sempat menoleh akibat tamparan itu perlahan kembali tegak. Ia menatap Ibu Ningrum dan Dimas bergantian dengan sorot mata yang begitu kosong dingin dan memancarkan aura dominasi psikologis yang membuat udara di ruang rias itu mendadak terasa membeku. Sekar tersenyum sebuah senyuman tipis yang sangat mengerikan, lalu ia menggeser pandangannya ke arah meja rias. Dengan gerakan perlahan yang sangat terukur, Sekar membuka tas selempang kulitnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dan melempar isinya hingga berhamburan menutupi permukaan meja kaca tersebut. Tumpukan dokumen itu bukan sekadar kertas biasa. Itu adalah bom waktu yang disiapkan Sekar untuk meledakkan jantung keluarga ini. Kalian bicara tentang martabat. Suara Sekar akhirnya terdengar pelan, namun menggema seperti palu hakim di ruang sidang. Mari kita bicarakan tentang siapa yang sebenarnya menjadi parasit di sini. Dimas dan Ningrum menatap tumpukan kertas itu dengan dahi berkerut, dan saat mata mereka mulai membaca judul dokumen-dokumen tersebut, wajah sombong mereka seketika luntur berubah menjadi kepucatan yang menyerupai mayat. Dokumen pertama adalah surat somasi resmi dari bank yang menyatakan penyitaan aset rumah dan mobil. Sekar menjelaskan dengan nada dingin bahwa ia telah secara sadar dan sepihak menghentikan seluruh pembayaran cicilan utang-utang yang dibuat atas nama Dimas, membekukan aliran dana dari rekening catering yang berarti dalam waktu kurang dari sebulan,
keluarga Ningrum akan resmi diusir dari rumah mewah mereka. Dokumen kedua adalah hasil audit independen yang membuktikan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Dimas selama bertahun-tahun, sebuah bukti kuat yang cukup untuk menyeret Dimas ke penjara dengan tuduhan pencucian uang. Namun, yang membuat napas Ibu Ningrum benar-benar tercekat adalah tumpukan foto yang berada paling atas. Foto-foto berkualitas tinggi yang dicetak berwarna menampilkan adegan Dimas sedang memeluk Sarah dan balita laki-lakinya di depan rumah mewah di perumahan elit, serta foto Ibu Ningrum yang sedang tertawa bahagia mencium pipi Sarah di bawah guyuran hujan. Tangan Dimas bergetar hebat saat ia menyentuh foto-foto itu, matanya melebar dalam kengerian absolut, karena rahasia paling gelap yang ia simpan rapat-rapat kini terhampar nyata di hadapannya. "Kalian mengira aku bodoh," Sekar berbisik tajam melangkah maju hingga jaraknya hanya beberapa inci dari wajah Ibu Ningrum. "Kalian mengira bisa memeras darahku untuk menghidupi pelacur dan anak haram yang kalian anggap sederajat itu, sementara kalian membiarkan ayahku sekarat, membusuk di jalanan." Ibu Ningrum terhuyung mundur, mulutnya membuka, namun tidak ada suara yang keluar dadanya, naik turun dengan cepat akibat panic attack yang mendadak menyerang sistem sarafnya. Di saat Ibu Ningrum dan Dimas masih membeku dalam kengerian, pintu ruang rias yang tadinya dikunci tiba-tiba diketuk keras dari luar dan didobrak terbuka. Masuklah calon besan mereka, sang pejabat lokal yang sangat berkuasa, bersama istrinya yang memasang wajah penuh kemurkaan. Sekar yang merencanakan segalanya dengan sempurna telah memastikan salinan dokumen dan foto-foto tersebut juga dikirim secara anonim ke meja sang pejabat 1 jam sebelum acara dimulai. Keluarga pejabat itu melangkah masuk dengan aura intimidasi yang sangat kuat, menatap jijik ke arah Ibu Ningrum dan Dimas. Sang pejabat mengambil salah satu foto perselingkuhan itu dari meja rias, meremasnya menjadi gumpalan, lalu melemparkannya tepat ke wajah Dimas. Dengan suara lantang yang menggelegar keluar koridor, sang pejabat memaki keluarga Ningrum, menuduh mereka sebagai penipu kelas teri, keluarga bangkrut yang penuh dengan utang, yang sengaja menjebak putranya demi menutupi aib perselingkuhan dan kebangkrutan mereka. Sang istri, pejabat yang merasa sangat terhina karena nyaris berbesan dengan keluarga manipulatif ini, meludahi lantai tepat di depan kaki Ibu Ningrum. Di hadapan seluruh tamu yang kini mulai berkerumun di ambang pintu mendengar semua rahasia kotor yang terbongkar, keluarga pejabat itu membatalkan pernikahan detik itu, juga mengancam akan menghancurkan sisa-sisa reputasi Dimas di kota ini jika mereka berani menuntut ganti rugi. Puncak kehancuran itu tidak bisa lagi dibendung. Rasa malu sosial yang selama puluhan tahun dijaga mati-matian oleh Ibu Ningrum akhirnya meledak, menghancurkan dirinya sendiri. Ningrum memegangi dadanya, menjerit histeris dalam keputusasaan yang memekakkan telinga, lalu ambruk pingsan di atas lantai marmer yang dingin. Dimas, laki-laki narsistik yang selalu membanggakan citranya, kini jatuh berlutut di sebelah ibunya. Wajahnya bersimbah air mata kepanikan, mahkotanya hancur, kerajaannya runtuh dalam 1 malam, tanpa Sekar perlu mengangkat 1 jari pun untuk memukulnya. Di tengah kekacauan jeritan Ayu, dari luar yang baru mengetahui pernikahannya batal, dan tatapan menghakimi dari ratusan tamu, undangan Sekar membalikan badannya. Ia berjalan keluar dari ruang rias dengan punggung tegak, langkah yang stabil, dan dagu yang terangkat tinggi. Ia membelah kerumunan tamu yang berbisik-bisik, memancarkan aura kebebasan yang menyakitkan, meninggalkan masa lalunya yang busuk terbakar menjadi abu di belakangnya. Kehancuran yang menimpa keluarga Dimas tidak berhenti di ruang rias gedung pernikahan itu.
Insiden tersebut hanyalah domino pertama yang memicu runtuhnya seluruh kerajaan ilusi mereka. Dalam hitungan minggu berita tentang skandal pembatalan pernikahan dan penggelapan dana catering menyebar bagai api liar di kalangan sosialita dan relasi bisnis kota. Dampak tragedi itu menghantam kehidupan Dimas dengan kekuatan yang sangat mematikan. Tanpa Sekar sebagai otak operasional dan pemilik resep asli bisnis catering yang selama ini menjadi kebanggaan palsu, Dimas langsung gulung tikar. Para klien besar menarik kontrak mereka, menuntut ganti rugi miliaran rupiah atas pembatalan sepihak dan kualitas pelayanan yang mendadak hancur berantakan. Dimas yang sama sekali tidak mengerti manajemen keuangan, selain menghamburkan uang, kini dikejar-kejar oleh pihak bank dan rentenir kelas kakap yang menagih utang-utang gaya hidupnya. Mimpi buruk. Dimas mencapai titik nadirnya ketika bank akhirnya mengeksekusi penyitaan. Bukan hanya rumah mewah yang ditempati oleh Ibu Ningrum dan Ayu yang disegel, tetapi rumah mewah bergaya Mediterania di perumahan elit, tempat ia menyembunyikan Sarah dan anak mereka juga ikut disita karena dibeli menggunakan nama Dimas yang sedang dalam pengawasan hukum. Mengetahui bahwa laki-laki karismatik yang selama ini membiayai kemewahannya, kini telah berubah menjadi gembel yang terancam hukuman penjara cinta palsu Sarah pun langsung menguap. Suatu sore ketika Dimas mendatangi rumah itu untuk mencari perlindungan, ia mendapati rumah tersebut telah kosong. Sarah telah mengemasi seluruh barang berharganya membawa lari sisa perhiasan dan pergi menghilang membawa anak mereka tanpa meninggalkan pesan apapun, meninggalkan Dimas berdiri mematung di depan pagar yang dirantai, menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi sebuah batu kerikil yang kini menusuk kakinya sendiri. Di sisi lain, dinamika di dalam keluarga Ibu Ningrum berubah menjadi neraka yang nyata. Tekanan batin yang luar biasa ditambah dengan rasa malu sosial karena dihina di depan ratusan pejabat dan relasinya membuat tekanan darah Ningrum melonjak tak terkendali hingga ia terserang stroke ringan. Setengah wajahnya lumpuh dan ia tidak lagi bisa berbicara dengan artikulasi yang jelas, apalagi memamerkan senyum elitisnya. Karena rumah mereka telah disita Ningrum Dimas dan Ayu, terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan petak yang pengap dan sempit di kawasan padat penduduk. Ironisnya lingkungan yang sama, yang dulu sering Ningrum hina, sebagai tempat sampah masyarakat. Di dalam rumah yang panas dan bocor itu, hubungan ibu dan anak yang tadinya saling menutupi aib, kini berubah menjadi sangat toksik dan dipenuhi kebencian. Ayu yang gagal menikah dengan anak pejabat dan tidak berani keluar rumah karena malu menjadi bahan gunjingan, menumpahkan seluruh frustrasinya kepada ibunya. Sepanjang hari Ayu berteriak mengumpat dan menyalahkan Ningrum serta Dimas atas hancurnya masa depannya. Ia menolak merawat ibunya yang sakit, sering membiarkan Ningrum berjam-jam buang air di popok tanpa dibersihkan sambil melemparkan piring atau gelas ke dinding setiap kali Ningrum merintih meminta bantuan. Tidak ada lagi sisa-sisa kebangsawanan atau martabat keluarga terpandang. Yang tersisa hanyalah 3 ekor manusia egois yang saling mengutuk nasib di dalam sangkar kemiskinan yang mereka buat sendiri. Dimas yang tidak tahan mendengar makian adiknya dan rengekan ibunya setiap hari mulai kehilangan kewarasannya. Penampilannya yang dulu selalu klimis dan beraroma parfum mahal, kini berubah drastis menjadi sangat lusuh. Rambutnya gondrong tidak terurus. Matanya cekung, bajunya kotor, berbau keringat masam, dan bahunya selalu membungkuk menanggung beban karma yang menghancurkan tulang rusuknya. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan akal sehatnya, ego, Dimas yang narsistik masih berusaha mencari jalan pintas untuk keluar dari penderitaan. Ia ingat
pada satu-satunya orang yang selama bertahun-tahun selalu membereskan kekacauannya seseorang yang ia yakini masih memiliki cinta buta untuk dimanipulasi Sekar. Berbekal informasi dari mantan sopir catering mereka, Dimas berhasil melacak keberadaan Sekar, yang kini menyewa sebuah kontrakan kecil, namun sangat bersih dan asri, tempat ia merawat ayahnya Bapak Harjo. Sore itu saat langit mendung, memayungi kota Dimas berdiri di depan pagar kayu kontrakan Sekar. Tubuhnya gemetar, harga dirinya yang dulu setinggi langit kini telah ia injak-injak sendiri. Ketika Sekar keluar dari rumah, dengan membawa sapu lidi, langkahnya terhenti. Ia melihat suaminya laki-laki, yang dulu begitu ia puja kini berlutut di tanah kotor di luar pagarnya. Dimas menangis meraung-raung layaknya anak kecil yang kehilangan arah. Ia memegangi jeruji pagar, memohon ampun dengan suara yang serak dan putus asa. Ia mencurahkan penderitaannya, menceritakan bagaimana Sarah mengkhianatinya, bagaimana ibunya sakit, dan bagaimana ia tidak bisa hidup tanpa Sekar. Maafkan aku, Sekar. Aku hancur, aku menyesal. Tolong kembali padaku, bantu aku. Mari kita bangun bisnis catering kita dari nol lagi. Aku janji kali ini, aku akan menjadikanmu ratu. Aku tidak akan mengulanginya, tolong aku. Sekar, tangis Dimas. Pecah air matanya membasahi tanah, memohon sebuah mukjizat dari perempuan yang telah ia hancurkan jiwanya. Sekar berdiri mematung di balik pagar, tidak melangkah mundur, tidak juga membuka pintu untuk laki-laki itu. Tangannya mencengkeram sapu lidi dengan kuat, namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kemenangan atau kebencian yang berapi-api. Disinilah letak sisi manusiawi yang paling pahit dari sebuah pembalasan dendam. Menonton kehancuran Dimas tidak memberikan kepuasan mutlak atau rasa bahagia yang menyembuhkan luka batin Sekar. Sebaliknya, saat menatap mantan suaminya yang mengemis di bawah kakinya, Sekar merasakan sebuah kekosongan yang sangat menyakitkan merambat di dadanya. Ia tidak lagi melihat monster yang menakutkan, melainkan hanya seorang laki-laki menyedihkan, yang tidak pernah belajar bagaimana caranya menjadi manusia. Kemenangannya dalam perang ini dibayar dengan harga psikologis yang sangat mahal. Trauma pengkhianatan itu telah merusak kepercayaannya pada cinta untuk selamanya. Di malam-malam, sepi Sekar masih sering terbangun dengan keringat dingin, menangisi masa mudanya yang terampas, menangisi 8 tahun hidupnya yang ia buang sia-sia demi sebuah ilusi kebahagiaan palsu. Luka batinnya terlalu dalam untuk dijahit hanya dengan melihat musuhnya menderita. Lukanya hanya bisa kering oleh waktu dan penerimaan diri. Sekar menarik napas panjang, membiarkan udara sore yang basah mengisi paru-parunya. Ia menatap mata Dimas yang merah dan memelas dengan rasa kasihan yang sangat dingin, sebuah jarak emosional yang menyiratkan bahwa laki-laki itu sudah sepenuhnya mati di dalam hatinya. Kamu salah, Dimas. Suara Sekar mengalun pelan, namun setiap suku katanya memiliki berat yang mampu meremukkan sisa-sisa harga diri laki-laki itu. Kamu tidak pernah menyesal karena telah menyakitiku. Kamu hanya menyesal karena kamu ketahuan dan karena pelacurmu meninggalkanmu saat uangmu habis. Dimas menggeleng panik mencoba menyela dengan ribuan janji manis yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati istrinya. Namun, Sekar mengangkat tangannya menghentikan kebohongan itu sebelum sempat terucap. Kamu tidak pernah mencintaiku, Dimas. Kamu hanya mencintai caraku, menghidupimu, caraku menutupi ketidakmampuanmu, dan caraku membiayai kesombongan keluargamu. Sekar menatap lurus ke dalam jiwa suaminya, melepaskan ikatan terakhir yang menghubungkan mereka di masa lalu.
Kerajaanmu sudah runtuh, dan aku bukan lagi pelayanmu. Sekarang, belajarlah hidup sendirian seperti aku, yang dulu harus bertahan sendirian di dalam rumahmu yang megah itu." Tanpa menunggu respons dari Dimas yang terisak hebat, Sekar membalikkan badannya. Ia berjalan perlahan kembali ke dalam rumah dan menutup pintu kayunya rapat-rapat, mengunci rapat masa lalunya di luar sana. Meninggalkan Dimas yang menangis, meraung sejadi-jadinya di teras kontrakannya, meratapi penyesalan yang datang terlalu terlambat menyadari bahwa ia baru saja kehilangan satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah benar-benar mencintainya dengan tulus demi sebuah keserakahan yang kini menelan dirinya sendiri. Ruang sidang pengadilan agama siang itu terasa sesangat dingin. Bukan sekadar karena hembusan angin dari mesin pendingin yang berderit di sudut langit-langit, melainkan karena aura, keputusasaan pekat yang menguar dari sosok Dimas di kursi tergugat. Sekar duduk di seberangnya dengan punggung yang tegak lurus, mengenakan kemeja katun putih sederhana yang disetrika rapi, wajahnya datar tanpa riasan. Namun, sorot matanya memancarkan ketegasan karang yang tak lagi bisa dihancurkan oleh badai apapun. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata atau negosiasi emosional di ruangan berpanel kayu tersebut. Proses mediasi telah gagal total sejak minggu pertama, dan hari ini adalah pembacaan putusan akhir yang akan memutus rantai penderitaan Sekar untuk selamanya. Ketika hakim ketua mengetukkan palunya sebanyak 3 kali, suara kayu yang beradu itu bergema, nyaring meresmikan perceraian mereka secara hukum dan agama. Namun, kemenangan Sekar tidak berhenti pada selembar akta cerai. Di ruang sidang perdata pada minggu yang sama, keadilan kembali menunjukkan tajinya dengan cara yang sangat telak. Tim pengacara yang Sekar sewa dari sisa uang tabungan terakhirnya berhasil membuktikan di hadapan majelis hakim bahwa tanda tangan pada dokumen agunan sertifikat tanah milik Sekar adalah hasil pemalsuan yang dilakukan secara sadar oleh Dimas. Bukti forensik tulisan tangan dan jejak rekam mutasi pencairan dana dari bank tidak bisa disangkal lagi. Pengadilan memutuskan bahwa seluruh sisa utang ratusan juta yang digunakan untuk membangun fondasi rumah adik iparnya itu sepenuhnya dibebankan menjadi utang pribadi. Dimas membebaskan Sekar dari segala kewajiban finansial yang tidak pernah ia setujui. Tanah di pinggiran kota itu berhasil dikembalikan hak miliknya kepada Sekar, meskipun kondisinya sudah rusak akibat galian fondasi yang terbengkalai. Saat putusan itu dibacakan, Dimas menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar menahan tangis kehancuran dan rasa malu yang menelanjangi sisa harga dirinya di hadapan hukum. Sekar melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun, ke belakang menghirup udara luar gedung pengadilan dengan paru-paru yang terasa ringan, menyadari bahwa ia telah memenangkan kembali kemerdekaan atas tubuh pikiran dan masa depannya sendiri. Namun kehidupan setelah ketukan palu hakim itu bukanlah sebuah keajaiban instan. Layaknya cerita dongeng televisi, di mana sang tokoh utama yang tertindas tiba-tiba berubah menjadi seorang miliarder yang hidup bergelimang kemewahan. Realitas yang harus dihadapi oleh Sekar jauh lebih keras rasional dan menuntut peluh keringat yang tidak sedikit. Kemenangan di pengadilan tidak serta-merta mengembalikan uang ratusan juta miliknya yang telah dihabiskan oleh Dimas untuk membiayai keluarga rahasianya dan gaya hidup foya-foya Ibu Ningrum. Sebagian besar uang hasil jerih payahnya selama 8 tahun itu lenyap tak berbekas menguap bersama kehancuran kerajaan bisnis suaminya. Sekar harus menerima kenyataan pahit bahwa ia benar-benar harus memulai segala sesuatunya dari titik nol terbawah. Ia tidak lagi memiliki dapur industri mewah dengan peralatan baja tahan karat atau puluhan asisten koki yang membantunya memotong bahan makanan.
Sebagai gantinya, Sekar kini menghabiskan malam-malamnya di sebuah dapur kecil berukuran 3 kali 3 meter di bagian belakang rumah kontrakannya. Setiap pukul 3 pagi ketika seluruh isi kota masih tertidur, lelap dalam buayan mimpi, Sekar sudah berdiri di depan kompor gas 2 tungku yang apinya seringkali tersendat. Cahaya lampu neon bohlam yang kekuningan menerangi wajahnya yang berkeringat saat ia meracik bumbu menumis sayuran dan menggoreng lauk pauk seorang diri. Bau asap terasi dan bawang putih menempel lekat di rambut serta pakaiannya. Namun, kali ini, tidak ada rasa sesak atau tekanan batin yang menyertainya. Pekerjaan yang terasa mematikan saat ia berada di bawah kendali mertuanya, kini terasa seperti ritual penyembuhan luka yang membebaskan. Sekar mengemas puluhan porsi nasi kotak itu dengan tangannya sendiri, menata lauknya dengan rapi, dan menempelkan sebuah stiker kecil di atas tutup plastiknya. Stiker itu tidak memiliki desain grafis yang mewah, hanya dicetak dengan tinta hitam. Biasa. Namun tulisan yang tertera di sana memiliki makna kemerdekaan yang sangat luar biasa baginya dapur Sekar. Tidak ada lagi embel-embel warisan keluarga ningrat, tidak ada lagi nama suami yang menumpang tenar di atas karyanya. Itu adalah namanya sendiri, identitas aslinya kedaulatan mutlak atas keringat dan resep yang selama ini direbut darinya. Meski penghasilannya kini hanya cukup untuk membiayai makan sehari-hari, membayar kontrakan, dan membeli obat-obatan ayahnya secara eceran, Sekar merasakan sebuah kedamaian batin yang tidak pernah bisa dibeli dengan miliaran rupiah uang catering di masa lalunya. Tidurnya kini pulas tanpa dihantui ketakutan akan tagihan palsu, dan bangun paginya dipenuhi oleh rasa syukur bahwa udara yang ia hirup adalah miliknya seutuhnya. Jauh dari kedamaian sunyi yang mulai terbangun di dapur kecil. Sekar, di sudut lain kota ini, hukum tabur tuai sedang menjalankan tugasnya dengan kebrutalan yang tidak mengenal ampun. Di sebuah gang sempit yang pengap lembab dan tidak pernah tersentuh cahaya matahari pagi, secara langsung Ibu Ningrum dan Ayu terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Rumah petak berlantai semen kasar yang kini mereka tempati berbau pesing bercampur dengan aroma obat-obatan generik murah. Di sudut ruangan yang remang-remang Ibu Ningrum duduk melorot di atas sebuah kursi roda bekas yang besi penyangganya sudah berkarat dan rodanya selalu berderit, menyayat hati setiap kali digerakkan. Wajah elitis yang dulu selalu dirawat dengan krim mahal seharga jutaan rupiah itu, kini layu berkerut dan miring ke satu sisi akibat serangan stroke yang melumpuhkan sebagian saraf motoriknya. Ia tidak bisa lagi berbicara dengan jelas, hanya mampu mengeluarkan erangan parau dan air liur yang kerap menetes membasahi daster lusuhnya. Di hadapannya, Ayu berdiri dengan wajah yang kusam rambut awut-awutan dan mata yang menyala penuh kebencian. Tidak ada lagi gaun sutra atau perhiasan berlian yang menempel di tubuh perempuan muda itu. Kemiskinan dan rasa malu karena gagal menjadi istri pejabat telah menguras habis sisa-sisa kesopanannya. Dengan kasar Ayu menyendok makanan seadanya dari sebuah mangkuk plastik yang tergores, lalu menjejalkannya ke dalam mulut ibunya tanpa perasaan. Ketika Ibu Ningrum tersedak dan memuntahkan sedikit makanan itu, kepangkuannya kemarahan Ayu meledak tak terkendali. Ia membanting mangkuk itu ke lantai, hingga pecah berantakan membentak ibunya, dengan kata-kata makian yang sangat kasar menyalahkan perempuan tua itu atas seluruh penderitaan dan kebangkrutan yang mereka alami. Ayu mengutuk keserakahan ibunya yang membuat mereka diusir dari rumah mewah, mengutuk Dimas yang kini entah melarikan diri kemana karena dikejar utang
dan meratapi nasibnya sendiri, yang harus menjadi perawat gratisan di tempat kumuh ini. Ibu Ningrum hanya bisa menangis dalam diam air mata. Penyesalan yang sangat pahit mengalir deras melewati pipinya yang lumpuh. Hukuman sosial terberat bagi keluarga yang gila. Hormat bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa mereka harus hidup saling menelan satu sama lain dalam kebencian. Kehilangan seluruh martabat yang selama ini mereka puja dan menyadari bahwa parasit yang sesungguhnya telah menghancurkan inang mereka sendiri hingga ke akar-akarnya. Sore itu, ketika matahari perlahan mulai condong ke ufuk barat dan memandikan langit kota dengan semburat warna jingga, kemerahan yang syahdu suasana di halaman rumah kontrakan Sekar terasa begitu hening dan menenangkan. Angin sore bertiup dengan sangat lembut menggugurkan beberapa helai daun mangga kering ke atas tanah pekarangan yang baru saja disapu bersih oleh Sekar. Tidak ada suara bising klakson mobil mewah, tidak ada obrolan sosialita palsu, dan tidak ada tuntutan apapun yang membebani telinganya. Sekar berjalan perlahan keluar dari pintu rumahnya, mendorong kursi roda Bapak Harjo dengan gerakan yang penuh kehati-hatian. Ayahnya yang kini terlihat jauh lebih tenang, meskipun penyakit ginjalnya tidak mungkin sembuh total, mengenakan kemeja flanel yang rapi dan sarung yang bersih. Sekar menghentikan kursi roda itu tepat di bawah bayangan pohon mangga agar ayahnya bisa merasakan hangatnya sisa sinar matahari senja. Di tangannya, Sekar membawa sebuah mangkuk keramik kecil berisi bubur sumsum yang masih mengepulkan uap panas, disiram dengan kuah gula merah cair yang kental dan harum aroma pandan. Dengan senyum tulus yang mencapai ujung matanya, Sekar duduk di sebuah kursi plastik kecil, tepat di hadapan ayahnya meniup sendok berisi bubur lembut itu, lalu menyuapkannya secara perlahan ke mulut sang ayah. Bapak, Harjo mengunyahnya dengan pelan memejamkan mata, menikmati rasa manis yang menembus tenggorokannya, lalu menatap wajah putrinya dengan sorot mata yang syarat akan kebanggaan dan cinta yang tak terhingga. Pria tua itu mengangkat tangan kanannya yang bergetar lemah, lalu meletakkannya di atas kepala. Sekar mengelus rambut putrinya dengan kelembutan yang menyembuhkan segala luka batin yang tersisa. Sentuhan tangan kasar mantan kuli panggul itu terasa jauh lebih mewah dan berharga bagi Sekar dibandingkan seluruh perhiasan dan pujian palsu yang pernah ia terima selama hidupnya. Sekar menatap langit senja yang luas, membiarkan sapuan angin menerpa wajahnya. Di usianya yang baru, menginjak pertengahan 30-an raut, wajahnya memang terlihat menua, lebih cepat dari yang seharusnya. Ada garis-garis kelelahan di sudut mata dan dahinya jejak-jejak penderitaan yang dipahat oleh kerasnya pengkhianatan dan perjuangan hidup. Namun, di balik semua kelelahan fisik itu, matanya memancarkan sebuah kedaulatan penuh atas dirinya sendiri, sebuah ketenangan jiwa yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh siapapun. Ia tidak menang, ia tidak kalah, ia hanya berhasil selamat dari sebuah badai yang dirancang untuk membunuhnya. Saat Sekar kembali menyendok bubur dan menatap senyum ayahnya, sebuah narasi batin mengalun pelan di dalam kepalanya, merangkum seluruh perjalanan panjang yang telah menguras habis air matanya. Suara hatinya menggema dengan sangat jernih dan mendalam. Mereka mengira, dengan mengambil hartaku mereka mengambil harga diriku. Mereka lupa, rumah yang sebenarnya bukanlah bangunan yang bisa direbut, melainkan dua tangan yang tahu cara membangunnya kembali dari debu. Layar perlahan-lahan memudar menjadi warna hitam pekat seiring dengan tenggelamnya matahari, di batas cakrawala menyisakan keheningan absolut yang meninggalkan rasa haru yang sesak di dada. Sebuah akhir yang pahit sekaligus manis,
merenungkan tentang seberapa jauh batas kesabaran seorang perempuan, bisa ditarik harga sebuah pengorbanan yang disia-siakan dan sebuah kenyataan tak terbantahkan bahwa keluarga yang terikat oleh darah belum tentu menjadi tempat berlindung yang paling aman bagi jiwa yang sedang mencari rumah.